Di sini ada 10 perangkat yang nanti saya kasihkan yang ibaratnya yang bisa kita lihat. Nah, yang pertama ini adalah router, ya. Apa itu router? Nah, jadi router itu adalah pintu gerbang menuju jaringan luar. Saya kasih contoh juga. Ini ada router. Nampaknya harus pakai latar ya. Oke. Ini nampaknya juga jelas, berbayang-bayang. Oke. Nah, jadi ini router. Nanti saya coba ambil yang lebih bagus ya. Ini kayak seperti saya megang. Ini dia. Nah, nampak ini router. Jadi di dalam router ini ada nanti lubang utamanya ya untuk menuju jaringan luar yaitu jaringan internet. Lalu ini untuk jaringan lokal ya. Ini lubang-lubang ini disebut sebagai port. Jadi yang jaringan ini bisa mengakses sesama jaringan. Udah. Kalau untuk mengakses ke luar, maka dia harus lewat arah ini supaya ini bisa ke apa ibaratnya ke jaringan luar ya. Jadi inilah yang menentunya. Cuman ini sudah lama, oke? Nah kemudian yang berikutnya lagi yaitu setelah router, oke? Jadi nanti di sini berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda itu biasanya ya. Jadi kalau kami biasanya bilang itu ada pintu gerbang menuju jaringan luar. Lalu kedua ini adalah wireless, oke? Wireless di sini yang harus ada antenanya. Ini kalau dipasang di dalam CPU, ya, khusus mengakses jaringan tanpa kabel. Nah, kalau untuk zaman sekarang sudah sangat enak sekali, udah hanya dengan modal seperti ini saja, bayangkan aja, dengan seperti ini saja, ya, hanya segini. Mungkin Anda bilang nih Pak ini Bluetooth, bukan? Ini yaitu namanya apa namanya ini jaringan wireless. Jadi kita hanya dengan ini aja sudah bisa. Oke. Saya kasih tengok kameranya ya. Jadi bayangkan ini ada tulisannya. Oke, nampak baca tulisannya? Atau saya terbalik? Ya, gini ya. TP-Link tulisannya. Ini mereknya. Ini aja dengan hanya ini, udah saya colok ke dalam ke apa namanya ke CPU, udah tinggal saya install nanti drivernya, udah sudah bisa diakses internet, yaitu aksesnya jaringan WiFi. Ya, hanya dengan satu ini. Tidak lagi seperti yang kita lihat di dalam layar kita ini, yang gambarnya segini besar. Oke, zaman sudah berubah. Nah, berikutnya lagi yang ketiga yaitu LAN card. LAN card ini yaitu kartu jaringan. Sampai sekarang ini pasti tetap dipakai. Ya, sampai sekarang. Nah, kalau seperti kayak di dalam lab, kita semuanya pakai seperti ini. Ya, nampak seperti ini. Oke. Ya. Yuk, nampak seperti ini ya. Jadi inilah namanya ini jaringan. Jadi ini masangnya di dalam CPU, udah pasangnya di dalam CPU kayak gini. Oke, nanti inilah lubangnya ini untuk colok kabel jaringan. Jadi khusus untuk CPU semuanya ini yang kita pakai. Oke, pakai kabel jaringan. Inilah namanya kartu jaringan. Tapi untuk di dalam CPU ya biasanya. Nah, berikutnya lagi yang keempat yaitu modem. Modem di sini saya rasa semuanya udah tahu ya. Termasuk yang tadi yang saya pegang pertama kali itu juga modem ya. Tapi kalau sekarang modem sudah enak, sudah ada antenanya. Yang mungkin ada pasang di rumah, yang IndiHome ini sudah tahu. Nah, berikutnya lagi yang keenam ini brush ya. Jadi yang brush ini agak jarang dipakai. Jadi maksudnya brush itu gimana? Brush itu terdiri dari beberapa jaringan yang berbeda, lalu ibaratnya bisa dijembatani supaya bisa saya terhubung. Contoh yang saya pegang ini pun, contoh yang saya pegang ini pun, ini sebenarnya bisa di-brushkan. Jadi mungkin ini jaringan, mungkin dibilangnya jaringan TK, SD, SMP, SMA misalnya ya. Lalu semuanya ini terhubung dalam satu jaringan internet. Nah, lalu kita buat jaringan segmennya beda-beda. Tapi dan melalui alat ini kita bisa membuat ini saling berkomunikasi. Ibaratnya seperti dijembatani. Ya, makanya dibilangnya bridge. Jadi sekarang sih bridge itu tidak lagi ibaratnya dipisah-pisah seperti yang kayak mungkin yang kita lihat di layar. Kita lanjutkan aja lanjutan yang nomor ke-6 ya. Jadi nanti Anda bisa melihat materi yang ke-6. Saya akan memberikan beberapa contoh yang ada di dalam lab. Oke. Ini
Nah, jadi di sini saya akan alihkan langsung ke handphone saya. Oke. Oke. Nah, ini sudah saya siapkan beberapa barang yang ada di dalam lab. Yang pertama yaitu kita lanjut ke nomor 6 yaitu bagian hub atau yang ketujuh adalah switch ya, hub dan switch. Cuma di dalam kita untuk dalam sehari-hari kadang-kadang hub sama switch ini sudah dianggap satu ya. Ini contoh saya ambil contoh yang agak lama. Ini adalah hub ya, sekaligus juga dibilang switch. Oke. Nah, di sini ada nampak beberapa nomor. Ini artinya nomor-nomor lubangnya. Oke, jadi di sini ada nampak switch ya tulisannya. Oke. Nah, jadi di sini ada nampak beberapa lubang ini, lubang colokan kabel ini. Ini lubang ini satu lubang dibilang port ya. Jadi kalau ada 8 lubang maka dibilang 8 port. Oke. Nah, kalau untuk yang sekarang mungkin saya tidak ada barangnya karena barangnya sudah terlanjur dipakai. Jadi modelnya seperti ini. Saya hanya tampilkan apa aja kotaknya aja. Jadi orang biasanya langsung dibilang switch karena lebih gampang. Kalau hub masih belum support switch. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi jadi switch in ini oke, sama juga. Jadi modelnya sekarang kalau Anda beli cuman ini mereknya merek lainnya. Jadi kita tidak makan merek ya. Nah, jadi ya di sini ini juga sama seperti yang saya berikan yang contoh ini sama aja ya, tidak beda jauh. Oke. Nah, ini switch termasuk hub. Nah, berikutnya lagi adalah kabel jaringan. Ini kabel jaringan sudah saya siapkan. Ini bawaan langsung dari toko. Udah. Kita juga ada kabel jaringan. Jadi contoh seperti ini. Ya, ini juga semuanya kabel jaringan. Ya, cuman yang kita ini desain sendiri sama. Di sini juga ada. Oke. Ini juga kabel yang kita buat sendiri. Jadi kalau yang bawaan dari toko atau kalau kita misalnya beli yang sudah jadi, misalnya dibuat dari pabrik, maka contohnya seperti ini. Saya lepaskan dulu pengkait kawatnya ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Udah. Jadi kalau nanti ada lubang ini colokkannya ini, tinggal disesuaikan aja. Gak usah takut lubangnya nggak bisa terbalik karena sudah ada sekat-sekatnya. Jadi kalau kita pasangkan ini, misalnya seperti ini, udah, maka cukup dicolokkan aja sampai terdengar bunyi klik gitu. Oke, ini saya pakai satu tangan agak susah ya. Bunyinya. Jadi otomatis tidak bisa lagi dilepas. Ya. Jadi kalau mau kita lepasin pun kita harus pencet dulu pengkaitnya ini. Oke, tinggal tekan atau tarik. Oke. Nah, kemudian setelah itu di sini saya juga ada contoh beberapa yang tadi saya bilang ya. Ini switch juga sama. Ini model-model yang 24 port jadi lubangnya lebih banyak. Oke. Ini juga sama, ini model lama. Nah, ini contohnya tadi yang saya bilang kotaknya ini sudah terlanjur saya pakai. Ya. Nah, kemudian setelah switch repeater saya tidak ada. Repeater itu biasanya penguat. Oke. Cuma biasanya titik akses atau access point ini juga termasuk titik access point ya. Sudah terlanjur saya pasang jadi saya nggak ada lagi araknya. Udah. Jadi ini juga termasuk access point sekaligus bisa juga buat sebagai repeater ya. Bisa juga kita buat sebagai repeater. Jadi tinggal kita setting aja mau bagaimana kita settingnya, kita atur aja apakah sebagai repeater, apakah sebagai pemancar aja, jadi kita bisa atur. Nah, jadi kalau di belakangnya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi kalau kita ada dari modem, kita biasa colok kemari. Kalau untuk jaringan, ya kita coloknya kemari. Oke, jadi tidak terlalu susah ya. Nah, kita lanjutkan kembali lagi. Oke, saya balikkan lagi kameranya ya. Oke, ini saya sudah kembali ke tampilan ke handphone. Saya coba dulu. Nah, jadi saya akan lanjutkan lagi ke yang bahannya sudah saya berikan 2 minggu lalu. Ya, jadi nanti Anda buka lagi atau nanti saya tambahkan juga di dalam materi kita ya untuk minggu ini. Jadi tadi hub sudah saya jelasin, udah merupakan salah satu perangkat jaringan bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer dapat dapat saling
terhubung. Jadi itu sebagai pecabang. Jadi kalau kita misalnya ada 8 port, berarti artinya bisa menghubungkan sebanyak 8 unit komputer ya, atau 8 jaringan. Oke. Kemudian di sini ada perbedaan, nanti ada baca apa perbedaannya hub dengan switch ya. Sedangkan switch di sini tidak beda jauh ya, perangkat merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar daripada hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Oke. Nah, jadi di sini lebih banyak kita memakai switch, kenapa kita jarang memakai hub. Oke. Nah, kabel jaringan tadi sudah saya jelaskan, ini punya dari perusahaan yang sudah dibentuk, jadi ini untuk biasanya kabel jaringan. Sedangkan repeater seperti ini juga, jadi tadi sudah saya jelaskan juga, repeater itu bisa juga untuk sekarang kita juga bisa memakai access point, udah, atau pemancar ini jadikan repeater, jadi sudah sangat gampang. Oke, jadi repeater adalah perangkat jaringan memiliki fungsi memperluas jangkauan Wi-Fi, udah, dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Oke, sedangkan access point itu adalah hanya pemancar ya, jadi di sini ada antena dan receiver-nya. Udah, dengan adanya ini kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Nirkabel itu artinya tanpa kabel. Oke. Nah, itulah yang akan kita apain? Yang akan kita bahas untuk